Karena kebetulan saya punya hobi, iseng-iseng lah lumayan nih bisa dijadiin duit. Dan ternyata makin sini, kalau nggak dunia itu saya tekuni, nggak mungkin kan Bea Cukai Bengkulu manggil saya ngisi acara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dudi dengan teman saya Rifki Darmawan. Nah, hari ini kita kembali lagi di program podcastnya Bea Cukai Bengkulu, Ngopi Asik. Ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Hari ini kita kedatangan siapa, Dar? Tamu istimewa kayaknya Bang ini, Bang. Siapa? Seorang istimewa videografer, fotografer, sama apa ya Bang kalau menurut Abang? Kalau ini sebenarnya orang di belakang layar ya. Orang di belakang layar dan orang di balik banyaknya karya-karya keren terutama yang audiovisual ya, audiovisualnya Bea Cukai. Nah, hari ini kita kedatangan Bang Kamil atau yang biasa dikenal Bang Kamil Tos. Nah, ini Bang Kamil Tos ini sekarang duduknya di Kial, Bang ya? Iya, di Kial. Di Kial, dan ya itu tadi saya bilang Mas Dharma bahwa Bang Kamil ini adalah orang di belakang layar karya-karya audiovisual kerennya kantor pusat Bea Cukai. Ya jadi, untuk nasional sih. Jadi semua karya Bea Cukai karyanya Bang Kamil dan kawan-kawan berarti? Ya mungkin hampir semua, Bang Kamil dan tim. Keren sekali. Dan hari ini juga bagian dari silaturahmi online kita. Hari ini kita jalan-jalan ke kantor pusat. Tapi mungkin kebetulan hari ini Bang Kamil lagi WFH nih, makanya kita diterima sepertinya latar belakangnya. Keren banget itu Bang, ada gitar, ya, ada apa latar belakangnya musisi ya kan. Latar belakangnya musisi. Bang Kamil ini yang saya kenal memang seniman multitalentan kali ya. Multitalenta Bang. Multitalenta. Semua dihajar dan pengalaman tugas. Saya pernah satu unit juga sama Bang Kamil beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Gak usah kita sebut lah Bang Kamil ya. Iya. Namanya dinamika tugas kan jalan terus ya kan. Cuman kapasitas Bang Kamil kita datangi hari ini, kita undang hari ini untuk kita korek-korek nih. Oke, siap Bang. Kita mau korek-korek tentang videografer dan fotografer. Tapi mungkin kita lebih fokus ke videografernya kali ya. Kemarin soalnya kita udah ngelaksanain webinar itu Bang, video fotografer itu. Oke, oh ya kita kemarin udah gelar webinar dan sekarang kita agak meluaskan dikit nih karena kita basicnya dari teman-teman humas. Jadi mungkin kita mau melebarkan sayap lagi, pengen cari tahu, pengen ngorek-ngorek sama sang ahli gitu kan. Kulik-kulik aja Bang. Kita kulik-kulik aja. Lalu lu mau tanya apa dulu sama Bang Kamil nih? Abang tuh dulu mulai dari suka videografer tuh dari mana Bang? Boleh diceritakan Bang? Sebenarnya basicku itu bukan videografer tapi fotografer. Kenapa sekarang jadi videografer? Karena dulu waktu masuk Humas sekitar 2016 itu slot fotografer udah penuh. Akhirnya waktu masuk itu Kasubditnya ngelihat kan, karena dia ngerti di luar BC, kebetulan saya juga ngurusin biro jasa-jasa seperti dunia ini, langsung ditodongin, Mil kamu ngurusin video aja ya. Oke, nggak apa-apa Pak, aman tuh, sama aja kok. Ya udah, dari situ fokus video sampai detik ini. Tapi kalau ditanya orang, ngakunya tetap fotografer. Jadi dulu gabungnya ke Kial itu atas rekomendasi atau tiba-tiba aja masuk? Enggak. Awalnya iya ada rekomendasi, tapi dalam bentuk tawaran dulu. Oke. Tawaran dulu, karena kebetulan di kantor yang lama, emang terakhir ngurusin kegiatan-kegiatan emang di dunia foto video. Akhirnya dilirik, ditawarin, ya udah, ayo aja. Itu di kantor yang lama foto video secara mandiri ya Bang ya, atau udah terlibat memang di kehumasannya atau gimana? Iya benar. Jadi waktu itu ingat banget salah satu kepala seksi yang udah almarhum nawarin, Mil
kamu kalau udah bosan di lapangan, kabarin ya, saya pengen ajak kamu gabung ke seksi saya. Oke Pak, gitu. Nah, entah kenapa tahu-tahu, kayaknya pengen gabung deh sama mereka. Pak, masih ada lowongan nggak? Oke, besok banget langsung pindah, langsung rolling. Dari situ, Emang Bang Kamil di lapangan ngapain Bang oh enggak, waktu main itu? main aja ya. Waktu itu almarhum Sofian Helmi ya waktu itu ya. Benar. Iya 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 iya. Habis itu udah, karena emang Dari situ awal mulanya ya. dari situ awal mula skill yang saya miliki difungsikan untuk instansi. Oh, tapi sebelumnya memang sudah punya mandiri ya, punya jalan sendiri ya. Udah bidang ini alhamdulillah saya jadikan sumber pendapatan lain yang beneran digarap serius. Jadi awalnya mungkin sekarang udah sangat serius. Oke, berarti sebelum bergabung di dunia kehumasan memang sudah berkecimpung di bidang ini secara profesional Bang Kamil ya? Iya, bisa dibilang gini, hobi yang ini mungkin benar-benar difokusin itu sekitar tahun 2011. Artinya 2011 itu udah bisa menghasilkan materi. Saat itu ya. Ya, habis itu berapa tahun kemudian memberanikan buka base camp-nya, AK Studio kayak gitu. Terus akhirnya bisa dibilang mungkin pekerjaan utamaku di situ. Saking seriusnya. Malah secara seragam malah mungkin agak bisa dinomorduakan dalam tanda kutip ya, bukan berarti melalaikan kewajiban ya, tapi fokusnya bahkan mungkin pendapatannya lebih besar dari situ kali ya. Alhamdulillah beda banget. Jadi kalau teman-teman sesama ASN mungkin Sabtu Minggunya menikmati hidup dengan keluarga. Nah, Sabtu Minggu malah saya beneran fokus ngurusin untuk dunia-dunia kayak gini. Jadi kalau kayak sekarang ya di Humas, pergi kantor, kerjaannya megang kamera, megang komputer, ngurusin foto video, pulang pun sama. Jadi udah dijadikan hidup gitu. Anak pun ngelihat udah makanan hari-hari. Kalau orang bilang pulang nggak bawa kerjaan, justru kerjaanku ini udah jadi hidup gitu. Jadi udah nggak beban lagi. Udah hari-hari aja terus. Tapi untuk proyek-proyeknya kayak gitu menggarapnya di kantor apa di rumah atau di studio sendiri? Beda. Jadi untuk kategori kerjaan emang sengaja dibagikan kerjaan. Istilah gini, job dari BC, job dari studio selalu ada dan selalu dipisahin. Gimana pun nggak boleh dicampur adukan kan. Cuma alhamdulillah kalau untuk job studio masih banyak kru, masih banyak karyawan yang handle. Kecuali mungkin yang sangat gede, butuh tenaga lain, biasa saya ajukan cuti yang udah-udah. Ada timnya lah ya? Ada. Jadi sudah terjun di dunia profesional lebih dulu, baru bergabung di kehumasan di kantor yang lama gitu awalnya Bang ya? Ya, dan sekarang udah luar biasa. Teman-teman di Humas khususnya di kanal BCTV yang awalnya sendiri banget, sekarang udah jadi tim besar yang bahkan bisa dibilang kalaupun mungkin saya ditarik teman-teman Bengkulu pindah ke sana pun kanal BCTV udah bisa mandiri. Bisa jalan. Udah bisa. Tapi kayaknya kalau Bang Kamil bergabung ke Bengkulu kayaknya terlalu besar untuk bergabung di Humasnya Bengkulu. Biar kami aja lah Bang. Di Bengkulu itu berat, biar kami aja. Jadi awalnya dari foto, kemudian berkembang ke video ya. Iya. Jadi memang harus sedikit kita buka ini, Bang Kamil ini ternyata sudah menjadikan keahlian ini ya hidupnya, sebagian dari hidupnya. Ya, sebagian dari hidupnya dan sudah mendapat keuntungan lah ya, pendapatan dari sebenarnya tuh ada ceritanya juga sih, dan emang saya selalu pengen membagi kenapa saya jadikan itu sesuatu yang serius gitu. Kita bongkar di sini Bang, kita bagi di sini. Kan bisa dibilang gini nih, mungkin saya di BC termasuk Bang Dudi ini termasuk orang-orang yang udah sempat ngerasain
zaman-zaman kelam BC ya kan. Sempat Masa transisi. ya kurang lebih kayak gitu. Nah, Akhirnya ngerasa itu sebagai sebuah anugerah karena orang lihat wah BC nih gitu. ya Tapi betul. ternyata yang kayak gitu nggak sehat. Di saat kita jadikan itu pegangan utama, ternyata malah menghancurkan kita. Dan saya sempat ngerasa sangat hancur. Habis itu mikir, wah ini udah nggak bisa nih kayak gini. Apalagi eh, apa iklim politiknya luar biasa. Akhirnya ya udahlah, saya beneran nggak mau mikir kayak gitu, beneran istiqomah. Bukannya tipe yang murni idealis dan munafik, enggak, tapi menganggap enggak, emang hidup cuma kayak gitu doang. Akhirnya karena kebetulan saya punya hobi, iseng-iseng lah lumayan nih bisa dijadiin duit. Dan ternyata makin sini kalau enggak di dunia kalau enggak dunia itu saya tekuni, enggak mungkin kan Beo Cukai Bengkulu manggil saya ngisi acara. Iya, Betul juga, berarti Bang. berarti ini sebenarnya ada kisah titik baliknya yang secara personal ya Bang Kamil ya. Ya, saya ngerasa udah deh, emang kita kayaknya harus punya sesuatu yang lebih apa ya tanda kutip lebih halal dan lebih menjanjikan dan alhamdulillah juga ternyata bisa membantu banyak orang. Ini Membuka luar kesempatan untuk orang lain juga ya. ya. Dan Terutama sekarang untuk selain untuk penghasilan, untuk pengembangan keahlian lah ya. ya alhamdulillah ya. Jujur saya masuk Humas 2016 untuk kategori video aja nih. Coba pasti Bang Dudi ngerti deh. Di Bea Cukai tahun-tahun segitu mana ada sih yang ngelirik urusan foto video kan Nah itu, ini perlu kita garis bawahin ini Bang Kamil ini mungkin salah satu dari beberapa orang yang pionir-pionirnya nih di bidang audiovisualnya Bea Cukai ya. Iya, Secara ini mungkin belum banyak waktu itu ketika Bang Kamil kecemplung ke sana, mengabdikan diri di sana, mungkin belum banyak orang yang tertarik, belum banyak SDM yang tertarik ketika orang lain mungkin mikirnya karir, mikirnya peluang promosi dan sebagainya, dia malah ke situ gitu loh. ya. Videografer ya. Dulu Ke tuh videografer. sama sekali nggak dilirik. Dulu tuh kayak apa sih gitu. Cuma sekarang wah, kayak terakhir banget tuh ada yang acara kemarin PLI Award itu yang Mhm. bikin suruh lomba-lomba video challenge gitu. Saya aja dikasih kesempatan buat nilai, saya nilai sampai minder. Wah, gila kantor-kantor sekarang udah bagus, udah sangat bagus. Sempat minder ngelihatnya. Udah nggak seperti 2016 waktu awal masuk Humas. Sekarang ternyata semua udah saking serius, sekantor ujung dari Sabang sampai Merauke. Ada semua kemarin, videonya bagus-bagus. Untuk karya-karya ini ya anak-anak muda ya. Saking sudah sangat dianggap bidang yang bisa dibanggakan. Dulu kan nggak ada yang mau kayak gitu sama sekali. Jadi ada pergeseran juga ya, mulai dari yang tidak dilirik sampai sekarang orang berlomba-lomba ya untuk itu. Bahkan sudah ada eventnya ya. Iya, udah ada eventnya. Kayak kebetulan juga Humas udah beberapa kali bikin lomba gede tuh, festival film pendek. Itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Dan teman-teman PLI juga selalu bikin video-video challenge. Yang jelas sekarang itu udah, wah bisa dibilang yang menang itu cuma bisa dibilang kategorinya lebih banyak SDM-nya sama alatnya. Tapi kalau konsepnya luar biasa. Oh, ada sisi lain yang ditangkap ya. Iya, Jadi nggak cuman soal teknis, tapi mungkin lebih ke ide kreatifnya barangkali ya, Bang Kamil ya. benar. Soalnya gini, kita kan nggak menutup fakta ya. Dari kantor-kantor pasti anggaran kantor-kantor masing-masing itu berbeda. Pasti Jadi pasti. kalau saya sendiri yang menilai kondisi kayak gitu, untuk menilai konten-konten kayak gitu, urusan tool saya kesampingkan. Karena kalau biar adil kan, kalau Betul. pasti beda alatnya. Cuma kalau dari konsep ide, tingkat originalnya, saya bisa bilang sekarang itu luar biasa. Beda. Kalau andai kata saya diajak bareng kerja sama mereka, wah itu malah tertantang. Wah, Dari sisi ide-idenya ya. idenya luar biasa. Sampai udah nggak bisa mikir, kok bisa nih mikir ide kayak gini nih. Kok kepikiran gitu ya?
Iya, nggak kebayang. Iya, 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 iya. Nah, kalau di tempat Bang Kamil sendiri gimana timnya? Apakah memang didominasi atau diisi oleh, kalau kita di klub bola tuh oleh pemain-pemain muda, atau ada Tunggu, senior-senior di sana? tim yang mana dulu harus dibagi nih? Timnya Bang Kamil yang kalau ngegarap proyek-proyek video atau apa yang untuk kepentingan organisasi, Oh, tim Humas. tim Humas. Kalau tim Humas, alhamdulillah kemarin atasan saya langsung memberikan kepercayaan untuk merekrut tim yang bisa diajak terlibat langsung. Karena gini, jujur waktu saya masuk kan nggak ada tim ya, ini kosongan banget. Saya bingung karena kerjaan kayak gini nggak mungkin kerja sendiri. Awalnya saya rekrut satu orang yang beneran nol, jangankan video, foto aja nggak bisa. Cuma saya bilang orangnya, kalau emang niatnya mau, ayo nanti diajarin. Urusan bisa nggak bisa tuh nomor dua. Soalnya kalau saya pribadi lebih nyari orang yang mau belajar ketimbang dia pintar tapi belagu. Itu nggak bisa. Iya, betul betul. Saya kira tuh Sekarang tim saya tuh, banyak yang sepaham tuh. tim saya aslinya kalau boleh tahu nol, semuanya tuh nol ya, 0% soal skill. Kalau sekarang mau diadu, bahkan udah beberapa dari tim saya sekarang yang di Humas juga mengikuti mengikuti arah kerja saya, menghasilkan skill yang mereka miliki. Yang dari nol, sekarang udah bisa mereka duitin, kasarnya kayak gitu. Lu tertarik nggak? Minat sih Bang. Ada yang berminat? Ayo. Masih baju putih hitam. Masih putih hitam nih Bang. Nah, dan apa namanya, di sini ya dengan kemampuan yang masih nol juga gitu kan, kita mencoba nih Bang Kamil di tempat kita sekarang ini, kita mencoba belajar, coba terus berkarya, membuat ide-ide, dan mungkin suatu saat kita bisa kerja bareng kali ya, collab sama timnya Bang Kamil, dan mungkin juga nanti kita usulin kali ya ke pimpinan kita di sini, kita usulin kita bisa ikut belajar nih di tempatnya Bang Kamil, studi banding. Boleh langsung ikut kita, karena kegiatan kita aslinya rutin. Jadi kalau mungkin sekarang pandemi kayak gini banyak kantor memberlakukan working from home, aslinya kita di Humas, khususnya tim TV, kalau boleh tahu ya, kita tuh masuk terus. Malah tidak ada from home ya? Nggak ada, malah nggak berlaku sih buat kita tuh, cuma buat sebagai administrasi, karena kontennya kita jalan terus, timeline-nya ada sebulan dua kali ada produk, posting produk, artinya 2 kali posting gitu, setiap minggu sebelumnya kan jalan ngambil gambar. Itu di luar liputan harian ya, di luar kegiatan rutin Humas. Nah itu kalau tim BCTV itu sendiri personelnya, gambarannya jumlahnya berapa Bang Kamil? Berapa ya? 7, 4, 9 gitu. Kurang dari 10 lah pokoknya. Kurang dari 10? Itu dibagi para reporter. Kalau kita pembagian tugas sesuai tupoksi dulu ya. Ada reporter, ada kameramen, ada editor. Oke. Tapi kalau untuk kerja aslinya di tim TV, kita bagi lagi. Ada konseptor, ada scriptwriter, ada DOP, ada editor, dan 2 quality control. Jadi ada yang mengkonsepkan produk yang mau digarap, ada yang nulis, menuangkan isi pikiran si konseptor, ada yang ambil gambar, ada yang ngedit, ada yang revisi. Ada supervisinya ya? Ya, kayak gitu. Ada yang kurang tuh Bang Kamil. Apa tuh? Ada yang bagian ngangkatin kabel, ada nggak? Belum ada kan? Gitu ya? Kalau belum ada, kita mau ngelamar. Masih ada lowongan nggak bagian ngangkatin kabel? Banyak kalau lowongan. Masang settingan gitu kan. Kalau emang kita bisa gabung ke sana ya nggak apa-apa gitu kan. Kita gabung ke sana. Jadi apa namanya, sudah ada jobnya masing-masing, tapi justru jumlah personelnya nggak banyak ya. Berarti banyak yang rangkap-rangkap tuh Bang Kamil. Wah, bukan banyak lagi.
banyak yang double job kayak gitu. Cuma alhamdulillah semuanya melakukannya dengan senang Happy. hati, ya, nggak ada yang terpaksa. Jadi Iya, jadi makanya dari awal udah di garis besar, kita nggak nyari orang pintar, kita nyari yang mau belajar aja. Kalau mau ayo, kalau nggak jangan. Berat soalnya. Berat betul. banget. Betul sekali. Karena kalau orang sudah punya isi belum tentu bisa sejalan ya. Iya. Apalagi kita di Humas Pusat tuntutannya cepat kan untuk publish konten. Contoh aja kayak mungkin kegiatan yang rutin aja deh, liputan vaksin kemarin tuh. Yang hari itu harus ambil, hari itu juga harus ditayangin. Itu masih bagus sih kalau kegiatannya sesuai jam kerja, pagi sampai sore. Kadang apalagi kalau mungkin rapat sama DPR yang sampai malam, ya hari itu juga harus tayangin. Lo itu Kalau yang diliput juga. Iya, kalau yang lain kan mikir kasar-kasarnya gini nih, ngapain sih gua lama-lama di luar, udah di luar jam kerja kan kasar-kasarnya kayak gitu. Betul. Cuma kita nggak pernah menanamkan prinsip kayak gitu, jangan. Yang menanamkan prinsip kayak gitu biasa malu ntar sama yang lain. Yang lain bisa kok, situ nggak bisa gitu. Berarti apa namanya nggak bisa hitung-hitungan lah ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu harus mentalitinya harus ditanamin dari awal ya. Ya, kalau udah hitung-hitungan biasa kebaca tuh. Karena kita kalau udah ada yang mulai kayak mungkin semangatnya berkurang atau apa kayak gitu, kita biasa kumpul rame-rame lagi. Kenapa nih? Butuh apa? Kalau mau liburan aja. Gitu. Oh, di refresh dulu ya. Ya, Dan sebisa itu peran pimpinan gimana, Bang? Peran leadernya gimana di situ? kita mungkin kalau leader kemarin, leader besar ya, yang udah sempat promosi ke Singapura, itu enak. Itu dia lebih memberikan kepercayaannya ke tim masing-masing. Dalam arti, dia nggak akan mikir prosesnya, karena dia tahu untuk urusan seperti ini prosesnya luar biasa, di luar administrasi birokrasi. Contoh, nggak mungkin kita ngedit produk sesuai jam kerja, datang pagi pulang sore kelar. Enggak, saya pribadi tuh awal-awal sempat nginep nggak pulang-pulang, karena kalau nggak kayak gitu nggak kelar. Istilahnya konten yang harusnya mungkin sama vendor di luar dikerjakan sebulan 2 bulan baru kelar, kalau saya dulu bisa 2-3 hari jadi. Cuma resikonya saya nggak bisa pulang, biar kejar terus ngedit sampai selesai. Akhirnya atasan ngasih kepercayaan, apapun proses yang kayak kalian lakukan, saya percayakan selama itu baik buat humas, saya setuju. Jadi dukungannya sudah langsung ini ya, langsung global ya. Yang penting untuk produk yang terbaik. Ya, jadi bisa dibilang luar biasa, kita diberikan apresiasinya. Tim kita sama sekali nggak direcokin. Jadi kita akan diintervensi apapun, terserah kita mau ngapain, yang penting produknya selesai. Tidak ada intervensi gitu ya? Ya, sama sekali tidak ada intervensi. Jadi modal percaya aja. Enggak, kita disuruh tolong bikin ini ya. Oke, tanggal berapa? Kita kan selalu dikasih kerjaan itu ada deadline-nya. Apa nih minggu ketiga Maret kayak sekarang nih yang lagi rame ya, yang dikeluarin sama presiden statement benci produk impor. Nah, semalam banget tuh langsung dibikin forum untuk ngegarap masing-masing, kayak untuk tim kanal BCTV langsung dikasih deadline minggu ketiga Maret udah harus tayangin. Terserah mau ngapain, yang penting minggu ketiga tayang gitu. Kontennya dipilih sendiri gitu ya? Kontennya dipilih sendiri. Cuma biasa kita dikasih pointer, kalian ngambil yang kayak gini, hindarin yang kayak gini. Oke. Berarti kepekaan dan koneksi ke banyak tempat, banyak sumber informasi itu penting banget ya? Iya, cuma tetap aja pasti ada resiko-resiko yang zonk. Contoh nih, kemarin sempat ada kejadian teman-teman ngambil bahan di Monas. Sampai diangkut sama Satpol PP. Karena ternyata mereka harus izin dan lain-lain. Oh, jadi itu ngeliput apa waktu itu? Sampai gitu kejadiannya? Itu
segmen kata mereka, jadi lebih ke segmen Masyarakat. ya, edukasi masyarakat. Itu diangkut pakai mobil pick up Satpol PP yang Buat penertiban. iya, itu diangkut tuh. Terus gimana? Kelanjutannya gimana tuh? Walaupun mereka udah bilang, Pak, kita dari Bea Cukai, Pak, ini bukan untuk tujuan komersil, ini buat tujuan edukasi aja. Nggak bisa, tetap harus izin dulu. Ikut aja dulu semua deh, kita ke pengembangan. Ke dalam tuh digeret, duduk lama banget di situ. Akhirnya tetap nggak diizinin, tapi memory card-nya nggak dihapus. Oh gitu. Nah terus gimana tuh ininya? Kita Apakah apakah dibolehin untuk disebarluaskan ketika nanti sudah melalui proses prosesnya atau gimana? Alhamdulillah nggak ada omongan seperti itu dari mereka, tapi cuma proses pengambilannya langsung terhenti. Nah, dari situ belajar dari pengalaman, kebetulan di kemudian hari saya ada kerjaan garap video untuk kepentingan WCO, dan stok footage gambarnya butuh gambar Monas. Akhirnya nggak mau zong juga kan. Langsung deh izin ngadapnya ke Pas Pampres karena kebutuhan datanya saya butuh gambar aerial drone gitu kan. Oh, objek vital ya? Ya, langsung izinnya ke Pas Pampres. Alhamdulillah diizinin. Walaupun sebenarnya waktu saya datang, mejanya itu izin dari TV-TV nasional tuh numpuk. Banyak yang nyangkut. Iya, si Kapten Pas Pampresnya bilang, Pak, ini aja belum saya izinin nih. Untung Bea Cukai yang datang. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu sebenarnya bukan keren nih kalau boleh kita buka sedikit. Mungkin karena hubungan birokrasi juga kali ya. Ya. Karena hubungan birokrasi bahwa toh kepentingannya juga bukan kepentingan yang komersial atau mengancam kedaulatan atau pengamanan kan? Justru konten kita lebih banyak memuji-muji Indonesia dan semua instansi. Kan kita seperti itu. Apalagi era sekarang nggak pernah kan Bea Cukai itu terlihat narsis ngaku-ngaku. Betul. Bisa mungkin kita nggak kelihatan dalam produknya. Berarti di media kita justru mengangkat lingkungan kita ya, bukan kitanya gitu ya. Karena alhamdulillah di Humas pun udah menetapkan prinsip seperti itu. Jangan sampai kita lebih condong di konten itu, jangan sampai pesannya malah tertutup ketimbang seragam kita doang yang nongol terus. Itu malah nggak nyampe informasi ntar ke masyarakat. Ada rules tidak tertulis begitu ya? Ya, wajib. Jadi semacam kode etiknya gitulah ya Bang Kamil ya? Ya, kode etiknya lebih ke pesan yang mau disampaikan apa sih, bukan siapa sih subjek, tapi objek yang mau disampaikan apa. Jadi biar lebih fokus ke situnya ya. Ya, sama seperti konten-konten mungkin sesama kantor Bea Cukai mau buat konten video manapun, udah kurangin yang berbau seragam tuh kurangin. Nah, di luar sana orang udah tahu Bea Cukai itu keren, jadi nggak usah tunjukin lagi seragamnya. Betul. Kita udah dibilang keren kok. Kalau keren itu kecuali masyarakat terbantu, nyata itu baru keren. Seragam sih udah keren tuh. Dan nggak perlu pengakuan lagi ya? Nggak usah. Kalau melamar anak orang pasti diterima aja udah. Wah, pede bener lu, bener. Ini untuk yang muda-muda. Kalau gua kan nggak mungkin ngelamar lagi, Bang. Ya. Nah, jadi kalau dari sisi alurnya sendiri berarti mulai dari konseptor sampai eksekusi pengambilan gambar dan seterusnya itu tetap harus ini Bang ya, harus ada dengan formalitasnya harus ada ya, seperti kayak ngambil gambar tadi ya. Harus. Kalau untuk pembagian timnya pun idealnya harus ada. Jadi gini, jangan memberikan satu tugas merangkap ke satu orang yang besar. Contohnya gini, jangan sampai dia mengkonsep, dia ngambil, dia ngedit, dia eksekusi. Sebisa mungkin dibagi. Enaknya kan gini, kalau udah kantor kayak sebengkulu, dibagi aja tiap seksinya tuh. Seksi ini, ayo dong, yang ini seksi ini bagian ngurusin konsep ya, nanti seksi ini bagian. Jadi dalam sekantor itu punya rasa memiliki satu sama lain. Jadi untuk kayak konten-konten video foto ya, ini tahu sendiri aja, pasti diurusin sama teman-teman PLI, teman-teman humasnya. Seksi lain nggak akan mau terlibat. Idealnya jangan kayak gitu, karena kan itu aslinya untuk kantor masing-masing, kantor kita semua kan. Betul. Kalau itu cuma
cuma dikerjain sama PLI, kasihan banget, udah nggak zaman kayak gitu. Itu kalau lagu dangdutnya itu kau yang mulai, kau yang mengakhiri itu Bang Aduh. Kamilnya. Kan enak kalau kantornya dikenal orang berkat keringat bareng-bareng daripada satu bidang doang yang turun, kasihan banget. Betul sih. Harusnya memang semua terlibat Itu, ya kalau memang benderanya untuk kantor. Makanya ada tagline kita semua adalah humas. Tuh. Itu siapa yang mencetuskan pertama itu Bang Kamil? Itu salah satu seksi atasan langsung saya dulu waktu awal-awal masuk humas, yang sekarang udah di Manado kalau nggak salah. Oke. Berarti semuanya ikut berkontribusi ya, punya andil ya. Iya, karena pasarnya kita itu masyarakat, bukan sesama kantor BC. Ini maaf-maaf aja ya, kalau biasa kita kalau ngelihat per kantor ngeproduksi konten, dia hanya terfokuskan pengen terlihat di kantor-kantor lain kan. Nah, Benar, itu kan? yang kita tangkap tuh. Kita juga mungkin kita menangkap hal yang sama nih Bang Kamil. Contoh kantor A posting, begitu dia posting ntar dia tungguin nih kantor B, C, D sampai Z udah posting belum? Jangan, itu udah nggak zaman kayak gitu. Tandem kita udah bukan sesama BC, tandem kita tuh malah bisa dibilang di luar kementerian, Kemenkyu diadu sama kementerian lain. Atau bahkan kalau kayak kita di Humas, kanal BC TV pun berani kalau kita mau ditantang sama TV-TV nasional, ayo kita berani. Jadi musuhnya kita bukan sesama baju, jangan. Kita harus bersatu. Nah ini mungkin otokritik juga ya kali ya. Mungkin otokritik saya sendiri baru mendapat kepercayaan untuk bergabung bersama tim Humas itu kan juga baru-baru nih Bang Kamil. Cuma memang kalau boleh menyampaikan sedikit otokritik, memang ego sektoral itu masih ada ya. Iya. Jadi gimana? Kalau Bang Kamil, kalau ini kan saya kan melihatnya di kantor yang kita kita abdikan sekarang ya. Nah kalau Bang Kamil nih melihat di pusat gitu, dari pusat gitu, gimana situasi yang masih ada ego-ego sektoral yang ini kantor saya nih gitu loh. Kalau saya pribadi ngelihatnya, kita bagi dua dulu nih. Bagi dua dalam artian jajaran pimpinan dan jajaran pelaksana di bawahnya. Kalau iya betul, faktor pimpinan juga ya. Ya, dulu ego sektoral untuk jajaran pimpinan itu luar biasa terlihat. Sekarang namanya pola kerja kita kan ada putaran kan, ada rotasi. Awal-awal iya berantakan, tapi sekarang jajaran pimpinan udah mulai sadar, nggak boleh seperti itu lagi. Jadi bisa dibilang sekarang udah rapih nih. Nah, untuk yang para pelaksananya, sekarang makin berantakan. Kenapa? Mungkin. Justru sekarang baru terasa makin berantakan gitu. Mungkin karena semuanya jiwanya muda, egonya masih tinggi, masih pengen. Bisa juga, betul. Sebenarnya sih itu masih sangat sepele untuk kita bina, cuma diingatkan aja jangan kayak gitu. Cuma terlepas lagi biasa yang udah kalau kayak kita nih maaf aja, kalau kayak BC kan lokasi kerjanya ujung ke ujung tuh. Biasa konten seperti ini dijadikan batu loncatan. Contoh nih, saya mungkin tugasnya di Jayapura, padahal saya emang orang Jayapura loh ya. Saya tugas di Jayapura, saya sebisa mungkin bikin konten bagus-bagus, biar apa? Biar pindah ke Jakarta. Begitu saya udah pindah ke Jakarta, saya nggak berkarir lagi, jangan kayak gitu. Jadi jangan bikin konten seperti ini untuk nyari something. Punya kepentingan ya? Ya, jangan. Tujuan khusus. Terus aja memproduksi yang bagus-bagus buat BC, kan lebih enak kayak gitu. Betul. Karena pasti pada akhirnya juga akan bermanfaat juga buat personalnya ya. Iya. Awalnya kita mikirin organisasi, tapi pasti kemudian organisasi akan mikirin personalnya. Iya, betul sekali. Oke, berarti bagian dari suka dan dukanya udah banyak dialami juga nih Bang Kamil selama bekerja di bidang ini.
Iya. Bagi-bagilah ke kita. Kira-kira jangan sampai banyak teman-teman muda nih yang tertarik nih kan, ikut bergabung ke sana, apalagi apa namanya, kalau kita boleh menyebut dalam tanda kutip persaingan ya, persaingan untuk bergabung ke sana itu karena peluangnya kan luar biasa bagus nih. Dalam hal ke depan kehumasan itu akan punya peran yang sangat sangat penting ya Bang Kamil ya. Iya, apalagi Nah, bentar lagi kan. dengan itu kan banyak orang yang berlomba-lomba nih, banyak teman-teman muda yang berlomba-lomba untuk bisa bergabung ke sana. Nah, kita ceritain dulu nih enaknya apa, nggak enaknya apa kan gitu. Oh iya, pasti ada. Sebenarnya dalam waktu dekat kebetulan juga Humas kan udah mau naik eh, Oh, itu direktorat ya? ya naik tingkatan kan ke eselon 2. Harusnya sebenarnya udah tahun ini. Cuma mungkin gara-gara pandemi dan segala macam. Cuma kalau nggak salah ya dengar-dengar perpresnya juga udah ditanda tangan, udah selesai semua. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, humasnya udah naik eselon 2, urus turun ke bawahnya semuanya malah lebih serius lagi. Contoh nih, yang selalu dihadapi kantor-kantor lain, yang selalu mikir, wah alatnya kita kurang nih, gimana nih? Insya Allah mungkin kalau udah eselon 2 tuh akun-akun anggaran langsung disebutin, beli kamera, beli ini, udah enak. Jadi bisa. Itu memang di apa ya, satker yang seperti kami ini memang mungkin apa namanya, akun-akun penganggaran itu mungkin belum ada kali ya. Iya. Nah, makanya Nah, karena lebih harus. banyak memang teman-teman humas di kantor-kantor atau satker-satker di lapangan itu banyak memang menggunakan yang sifatnya personal, Bang Kamil. Benar, saya juga mengalami hal yang serupa kok waktu awal masuk humas. Awal masuk humas itu, sebagian isi studio saya bawa ke kantor. Kamera saya, drone saya bawa ke kantor. Kalau dibilang berat enggak, saya ikhlas karena emang nggak mungkin saya kerja nggak ada apa-apa. Cuma Betul. saya bilang atasan, kalau besok-besok mau beli alatnya seperti ini. Kalau Betul, belum betul. bisa beli juga nggak apa-apa. Cuma pernah kan saya ditanya direktur sebelum yang ini ya, direktur yang lama, Mil emang harus pakai kamera yang kayak gitu ya? Iya sih Pak. Kalau nggak kamera itu bisa, cuma gambarnya jelek. Jadi kalau gambarnya jelek, Bapak jangan keluh sama saya. Oh iya juga ya. Terus nanya lagi, Mil, emang harus pakai komputer itu ya? Ya harusnya sih Pak. Kalau pakai komputer lain bisa. Cuma kalau saya ngedit 2 bulan bisa Pak. Oh jangan. Akhirnya dia. Karena komputernya mabok. Iya. Jadi saya selalu ibaratnya gini, buat yang muda-muda kan biasa kalau request alat langsung Pak, saya mau yang kayak gini nih. Padahal kan atasannya nggak tahu apa bedanya sama yang. Betul. Nah kalau saya sistemnya, prinsipnya saya bikin dulu yang wah, langsung ditanya alatnya harus seperti ini. Kalau Bapak mau produknya seperti ini ya sesuaikan alatnya. Kalau enggak jangan minta lebih. Akhirnya dari situ standar alatnya tinggi-tinggi semua. Jadi langsung bikin contoh produknya dulu ya? Iya, bahkan komputer saya yang terakhir di pusat itu waktu buat belinya sampai pakai kajian. Kajiannya 3 direktorat tuh, direktorat KIAL, direktorat IKC, sama bagian apa sih yang bagian umum. Bagian umum. Kajian kenapa humas harus pakai itu. Ya, kenapa sampai humas ngajuin pembelian komputer super PC gitu. Super dengan kemampuan yang ini ya. Ya, habis itu saya jabarin. Seumur-umur saya di kantor pusat, baru kemarin itu saya ngetik Microsoft Word itu untuk mengonsep kajian. Jadi untuk memang benar-benar apa ya, kalau memang hasil akhirnya mau yang terbaik, bagus, ya memang harus didukung dengan peralatan yang mumpuni ya. Tapi jangan sampai berkecil hati untuk kayak kantor-kantor luar, alat kita terbatas nih, kita nggak bisa. Jangan. Karena saya pribadi mulai urusan dunia kayak gini pun di luar humas, beneran pakai alat seadanya. Istilahnya sampai saya pakai sekarang, istilahnya tuh alat yang saya pakai tuh paket syariah. Kayak contoh, saya ngurusin film. Lampu yang harus standar di luar mungkin nilainya sampai
puluhan juta, saya masih kategori ratusan ribu. Karena saya ngejar apa sih, output yang dihasilkan alat itu, bukan nilainya, bukan brandnya. Mengoptimalkan alat yang ada ya. Iya, jangan sampai berkecil hati. Justru kalau emang orang yang ngaku jago, kasih alat apapun bisa. Jangan kasih alat kayak gini langsung, wah nggak bisa nih, nggak mau kerja, jangan. No. Betul. Jadi lebih kepada siapa orang yang mengerjakan, bukan melulu soal alat. Ya. Meskipun memang perannya atau nilai alat itu juga lumayan penting ya sebenarnya. Ya, karena nanti kalau tahu-tahu dikasih alat yang bagus, terus produknya segitu-gitu aja kan malu ya. Nah, itu lebih parah ya, malah istilahnya merugilah dalam hal ini ya, kapasitas alat sudah maksimal, tapi jokinya yang ngerjain nggak optimal. Itu malu banget. Lebih baik memaksimalkan alat yang tapi hasilnya bagus. Maksimal, alatnya seadanya gitu kan. Ya. Tapi ya memang kembali ke awalan tadi, kalau dalam hal penilaian lebih kepada bukan hanya soal lomba ya, tapi lebih kepada materialnya, saya rasa alat pun juga bisa dikesampingkan lah ya Bang Kamil ya. Benar banget. Karena kemarin contoh yang di lomba video perform yang diadakan PLI itu, banyak video-video yang luar biasa, walaupun kualitas gambarnya nggak HD, kualitas gambarnya nggak tajam, tapi konsepnya luar biasa. Sempat saya mikir, ini kalau teman-teman kayak gini bawa konsepnya ke pusat, digarap bareng-bareng di pusat, ini luar biasa hasilnya. Jadi bisa didukung dengan peralatan yang mungkin sudah lebih baik lah ya di pusat ya. Iya, benar. Mewujudkan ide yang mungkin belum benar-benar bisa terakomodir, dibantu dengan peralatan yang sudah mumpuni. Ya, istilahnya kalau kayak kamera murah, semurah-murahnya kamera, kalau mau ngakalin minimal ngambil gambarnya nggak gelap-gelap, nggak Iya, indoor. betul. Lebih itu teknis ya. Itu kan tadi kita balik lagi nih Bang Kamil. Kita kan tadi ngomongin soal sukanya tuh. Banyak ilmunya, banyak pengalaman, bahkan jalan-jalannya juga ya, termasuk jalan-jalannya yang pengambilan gambar dan sebagainya ya. Jalan-jalan, ya jalan-jalan. Adalah jalan-jalannya ya kan. Bang Kamil lagi di mana? Di telepon, lagi di Bali Bang, lagi ngambil gambar. Wih mah. Bang Kamil lagi di mana? Oh ini lagi ada proyek dari direktorat ini. Wes luar biasa. Keren betul kayaknya. Itu kan sukanya itu. Nah kalau dukanya gimana Bang Kamil? Selain diangkut Satpol PP? Dukanya itu ada banyak sih. Mungkin salah satunya yang paling ingat lah. Yang paling berkesan. Kegiatan sama presiden. Wow. Itu ya PLB ya kalau nggak salah ya. Kalau sepanjang masa kerjaku di Humas udah 2 kali tuh terlibat langsung kerja sama Jokowi. Yang pertama di Tumang, itu peluncuran KITE IKM. Yang kedua PLB kalau nggak salah yang di Bogor. Itu sama-sama luar biasa menegangkan ya. Yang untuk di Tumang dulu nih. Di Tumang itu ternyata kalau kerja sama Jokowi kayak gitu, kita ditempel sama Pas Pampres dengan ransel isi senjata. Biasa kalau untuk acara Jokowi kayak gitu, peran saya di situ lebih ke FOA ya, seperti saya tugasnya memonitor apa yang tampil di layar screen depan, suara apa yang keluar, gambar apa yang keluar, itu tanggung jawab ada di tanganku tuh. Nah, itu sebelah kananku banget tuh Pas Pampres dengan senjatanya yang matanya nggak akan pernah berkedip sedikit pun lihat ke sampingku gini. Ngeliatin Bang Kamil? Iya, dia nggak akan lihat kemanapun, dia nggak akan ngobrol ke siapapun, dia fokus ngelihat tanganku megang apa. Seberapapun durasi acara berjalan? Ya, dia duduk, di bawah kakinya ada senjatanya. Itu rasa pengen kamar mandi pun hilang, kan saya kebelet nih, waduh. Masuk lagi. Jadi itu yang di Tumang.
Kalau yang di Bogor beda lagi. Kalau yang di Bogor itu launching apa ya? Kalau nggak salah saya lupa. Launching itu jadi tugas saya buat video launching kan, video animasi kayak gitu. Saya baru dikasih fixnya, contoh nih, baru dikasih tahu jam 8 malam. Acaranya jam 9 pagi. Saya baru dikabarin, Mil, kita fix pakai apa screen plasma di belakang. Jadi kamu bikin aja videonya ya. Jadi itu video beneran murni banget jam 8 saya ngedit untuk dibawa nanti pagi banget. Jadi kalau istilah video itu proses rendernya aja tuh 4 jam. 4 jam itu saya render dengan komputer saya yang speknya udah mentok loh ya. Kalau komputer lain itu bisa tuh 30 jam mungkin. Itu pun saya nongkrong nggak tidur-tidur. Begitu acaranya masih kategori belum tidur ya. Sama tuh ternyata pas pampresnya 5 orang. Langsung ditanyain siapa nih penanggung jawabnya di sini nih. Bingung kan saya, nggak ada orang lain, ya udah ngasih tahu. 2 di kanan, 2 di belakang, 1 di sini, ngeliatin semua. Lu apa namanya Bang Kamil berasa kayak tersangka terorisme gitu kali ya? Iya. Dan senjatanya masing-masing, walaupun senjatanya nggak kelihatan, tapi di ransel. Ada ransel khususnya, tapi diliatin. Cuma begitu acaranya selesai, tugasku tuh simple padahal tuh. Cuma ngasih tahu tim yang lain kayak layar 1, layar 2 gitu, suaranya keluar semua kan. Cuma kasih kode aba-aba nggak lebih dari 30 detik, tapi itu saya pantengin dari pagi sampai jam 1, jam 2 tuh Jokowi baru naik. Begitu acara selesai, yang lain sibuk foto-foto, saya langsung tepar udah ngantuk banget udah. Karena dari jam 8 malam sebelumnya belum istirahat. Ya, 1 kali 24 jam mata menyala gitu, otak bekerja full. Itu capeknya. Plus fisik ditongkrongin pas pampres. Iya, fisik ditongkrongin. Tekanan sendiri itu Bang. Nggak bisa main HP kan, kalau acara presiden signal dibajak semua kan, hilang. Betul. Kita mau ngontek siapa gitu. Dan bayangin kan kalau ternyata waktu saya play video untuk launching nggak ada suaranya atau videonya nggak nongol, wah di sniper mati dah kali itu. Iya. Tapi alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin pengalaman Bang Kamil ini kalau boleh sedikit juga cerita, saya juga pernah ngalamin tuh terlibat di sebuah acara yang di area istana itu, ring 1 di Istana Negara. Itu memang prosesnya luar biasa ya, screeningnya, pengamanannya yang mungkin ya biasa kita lihat di film-film ya. Iya, kayak gitu deh. Ya kayak di film-film yang Hollywood yang kayak pengamanan orang VVIP gitu ya. Nah kita alami sendiri, padahal kita juga bukan siapa-apa gitu kan. Iya. Mulai dari harus ngelewatin mesin screening, terus entahlah. Memang pengamanan itu dan harus maklum bahwa itu memang SP dan tugas mereka gitu kan. Jadi kita mau menggerutu ya kita yang diusir kan gitu. Iya. Apalagi kalau kayak kerjaan gue kan beneran murni di belakang layar. Persiapannya itu bisa seminggu 2 minggu, cuma itu untuk acara 1 jam kurang aja tuh. Jadi seminggu 2 minggu tuh sangat capek. Acaranya cuma lewat gitu ya, set, acaranya selesai. Wah, udah. Belum ininya ya, persiapan gladinya gitu ya. Iya. Itu kayak di Tumang. Di Tumang itu kami berempat banget naik mobil dari Jakarta. Karena memboyong semua alat komputer. Iya. Kalau naik pesawat resikonya kan, sekalipun kita tempelin stiker fragile kayak gitu, tetap aja beresiko. Makanya mau nggak mau kita bawa mobil tuh, Jakarta Tumang. Gitu acara selesai pulang lagi. Wah, itu gila-gila. Itu pulangnya tuh berasa malesnya luar biasa tuh pasti. Iya, luar biasa. Pengen tidur itu Bang. Makanya biasa teman-teman ngelihat enak ya jalan-jalan. Iya emang jalan-jalan, tapi beban yang dibawa itu luar biasa. Karena terkait peralatan, di samping bawanya susah, menjaganya susah, harganya pun mahal. Iya. Makanya tiap saya keluar kota kayak gitu, biasa nih ada oleh-oleh, maafnya cuma segini aja. Saya biasa nolak tahu.
bukannya sombong atau gimana, bawaannya udah banyak. Tas kamera, tas tripod, tas Oh lampu, iya ya, udah nggak bisa biasanya gitu megang. ya. Kalau kita dijamu sama teman-teman tuan rumah biasanya ya. Ya, saya tolak tuh, bukan yang nggak mau, gimana saya jaganya ntar, udah nggak bisa. Mm-mm. Baju aja kadang bawa dua lembar doang buat seminggu. Nah itu tadi Bang Kamil, kira-kira memang susah mencari tenaga buat bawanya, ya mungkin kita sudah ready untuk bawain tas, bawain kabel gitu kan, Pasang-pasang. pasang-pasang, setting-setting, nah kan kayak biasa kayak kru band, ya kan? Kalau band gitu kan biasanya alat dan semuanya kan itu urusan kru gitu. Nah pemainnya tinggal tampil. Kalau istilahnya di lapangan itu mobile crew. Itu Mobile crew. saya sendiri punya ada tuh. Emang kerjanya bawain handphone, Nah, bawain makan, ada tuh. nah Soalnya rata-rata sekali bergerak itu satu tim itu berapa personel, Bang Kamil? kalau kita di kantor, kalau saya pribadi selalu menyarankan minimal 2 orang. Minimal, karena 1 orang nanti dia bakal fokus ambil gambar, 1 orang nemenin buat mastiin alat aman. Kalau dia sendiri, energinya habis diangkat barang, Betul. habis ngerakit alat, habis wah segala macam, habis begitu dia udah mau ngambil gambar, ngos-ngosan. Udah, nggak Nggak bisa fokus diharapin ya. dong footage Iya, yang dicari ya. kecuali mungkin kontennya cuma berita. Berita juga 2 orang, 1 kameramen, 1 reporter. Biasa ada penambahan 1 fotografer, jadi bertiga tuh. Kadang ada tambahan lagi 1 pilot drone, jadi berempat. Nah, idealnya kalau untuk konten gede itu minimal 3, tapi idealnya minimal 2, idealnya 3. Jangan Jadi, sendiri. jadi minimal banget 2 orang ya. Udah paling minim, jangan sampai dia sendiri jalan, kasihan. Nggak fokus ntar. Iya betul. Oke. Ya udah, sekarang kita menjelang kita tutup nih Bang Kamil. Kita minta nih, Bang Kamil punya ajakan apa, himbauan apa nih buat teman-teman Mas? Gitu ya, closing statement atau Nah, semacam closing statement lah sebelum kita tutup. Karena kita kalau ngikutin kemauan buat ngobrol nih karena sesuatunya menarik ya nggak habis-habis nanti sampai nih. malam kayaknya. Sampai malam nanti kita nih. Kira-kira ada himbauan apa Bang Kamil, ajakan atau apa? Ya baik secara personal maupun ya untuk kehumasan organisasi kita. Kalau saya sih nggak banyak-banyak, tapi untuk sesama ini dulu ya, untuk sesama orang yang berkecimpung di dunia foto atau mungkin video, saya lebih mengajak mereka-mereka semua untuk lebih mempunyai karakter di produknya. Jangan ikut rame, jangan ikut, wah ini lagi hits nih pengambilan gambar kayak gini, semuanya ikut gitu. Akhirnya dia nggak punya karakter di kontennya. Semacam identitas karya gitu ya? Ya, urusan itu bagus atau enggak, tapi kalau dia udah mainnya di situ terus, orang akan kenal tuh, oh ini punya si A, ini punya si B. Betul, karena konsistensi ya. Iya, jadi jangan ikut rame di YouTube lagi hits ini diikutin, di IG lagi rame ini diikutin, akhirnya zonk. Itu kenapa kemarin waktu lomba video, banyak yang kayak gitu, video-video ikut rame. Ada yang sangat original, itu luar biasa. Itu saya applause buat mereka-mereka. Jadi karena kita bisa dibilang sesama seniman, walaupun seniman yang berseragam, tapi karakter seniman tetap harus, bukan karena lagi rame aja kita main kamera, ntar kamera lagi sepi kita nggak main kamera lagi, jangan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu untuk yang ini ya, teman-teman yang berkecimpung di video dan foto ya, ciptakan identitas ya, bentuk identitas sendiri ya. Ya, biar di dikenal. Kalau untuk sesama BC, saya lebih mengajak untuk lebih membanggakan Bea Cukai, bukan membanggakan kantornya. Karena kita sebisa mungkin pengen tunjukin ke masyarakat kalau Bea Cukai itu udah makin baik, bukan makin narsis. Oke. Nanti kita ditantang, mana yang makin baiknya nih kayak gini-gini terus gitu. Oke. Jadi yang kita muat, kita jual di produk kita adalah justru
improvementnya ya, perbaikannya ya. Ya, Bukan bea cukainya lagi lah dalam tanda kutip, bea cukai yang berseragam, yang tugasnya ini, tugasnya itu, bukan ya. kalau dulu kan bea cukai kelihatan wah itu kalau udah ada berhubungan sama narkoba gitu-gitu kan. Hmm. Apa istilahnya kalau kalau belum P2 belum bea cukai. Dulu seperti itu. Iya, kalau sekarang jangan. Sekarang kita kasih tahu masyarakat kalau apa yang mereka pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh ada bea cukainya. Itu doang yang kita mau fokus. Betul, Bukan bea betul, cukai betul. tukang nangkap, no. Udah nggak dipakai aja tuh. Pokoknya Walau tunjukin kalau bea cukai lamar anak orang dilamar ya, diterima aja. asik. Iya. Nggak perlu pakai proposal kedua gitu ya. Bisa. Iya, Ya, iya, 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 iya. keren kok kita tuh. Oke, Bang Kamil, sampai ini kita sampai di sini dulu ya kita ngobrolnya. Tapi nanti kami akan tetap tagih nih perencanaan kita untuk kegiatan berbagi pengalamannya nanti, berbagi ilmu. Nanti mungkin kita pastikan lagi kapan kita bisa menggelar kegiatan dimaksud. Dan untuk obrolan kali ini mungkin kita sudahi dulu sekarang ini Bang Kamil. Oke. Terima kasih sekali waktunya udah Terima kasih juga. mau ngobrol-ngobrol sama kita dan membuka peluang yang mungkin nggak setiap saat ada nih tawarannya. Terima kasih sekali. Istimewa ini, Pak. Istimewa. Nah, jadi mungkin kita juga dapat skala prioritas tadi kan untuk menggelar kegiatan, untuk menggandeng teman-teman dari BCTV dan Humas secara umum ya, Humas Pusat secara umum. Nanti mungkin kita akan tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih udah berkenan hadir dan ini juga bagian dari silaturahmi online kita ke saudara-saudara kita di kantor Bea Cukai dimanapun berada. Dan kita minta dukungannya nih Bang Kamil. Kita mau keliling-keliling nih safari online, ngobrol-ngobrol kayak gini juga, ngomongin tentang banyak hal, ngomongin tentang apa aja yang pastinya memotivasi dan inspiratif. Yap, terima Sekali kasih. lagi kita pisah di sini. Demikian ngopi asik kali ini, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Makasih Bang Kamil. Sama-sama. Bye.